Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Komang Trisya Pratnya Dewi, nomor absen 13. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai minyak bumi. Yang materi yang saya jelaskan itu ialah komposisi minyak bumi. Pada umumnya, minyak bumi yang baru dihasilkan dari sumur pengeboran berupa lumpur berwarna hitam atau coklat gelap. Meskipun ada juga minyak bumi yang berwarna kekuningan, kemerahan, atau kehijauan. Minyak hasil pengeboran ini disebut minyak mentah. Minyak bumi dan gas alam adalah campuran kompleks hidrokarbon dan senyawa-senyawa organik lain. Komponen hidrokarbon adalah komponen yang paling banyak terkandung di dalam minyak bumi dan gas alam. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana dan sikloalkana. Senyawa lain yang terkandung di dalam minyak bumi diantaranya adalah sulfur, oksigen, nitrogen, dan senyawa-senyawa yang mengandung konstituen logam terutama nikel, besi, dan tembaga. Komposisi minyak bumi sangat bervariasi dari satu sumur ke sumur lainnya dan dari daerah ke daerah lainnya. Berikut adalah tabel dari komposisi minyak bumi. Yang pertama ada hidrokarbon, jumlah persentasenya yaitu 90-99%. Dan contohnya alkana, sikloalkana, dan aromatis. Yang kedua ada senyawa belerang, jumlah persentasenya 0,1-7%. Contohnya tioalkana dan alkanatiol. Yang ketiga ada senyawa nitrogen, jumlah persentasenya 0,01-0,9%. Contohnya pirol atau C4H5N. Yang keempat ada senyawa oksigen, jumlah persentasenya 0,01-0,4%. Contohnya asam karboksilat atau RCOOH. Yang kelima ada organologam, jumlah persentasenya sangat kecil. Contohnya senyawa logam nikel. Senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama itu ada golongan parafinik. Golongan ini bersifat stabil pada suhu biasa. Tidak bereaksi dengan asam sulfat pekat dan asam sulfat berasap, larutan alkali pekat, asam nitrat maupun oksidator kuat seperti asam kromat, kecuali mempunyai atom karbon tersier. Yang kedua ada golongan naphtenik. Golongan ini memiliki sifat seperti senyawa HC parafin dan mempunyai struktur molekul siklis disebut sikloparafin. Yang ketiga ada golongan aromat. Golongan ini bersifat sangat reaktif, mudah dioksidasi menjadi asam, dapat mengalami reaksi adisi dan reaksi substitusi tergantung pada kondisi reaksi. Yang keempat ada golongan monolefin. Golongan ini bersifat reaktif, banyak digunakan sebagai bahan baku utama industri petrokimia. Contohnya etilen atau C2H4 dan propilen atau C3H6. Nah, yang terakhir ada golongan diolefin. Golongan ini bersifat reaktif, tidak stabil dan cenderung berpolimerisasi dan membentuk damar. Selanjutnya adalah senyawa sulfur. Minyak bumi Indonesia terkenal sebagai minyak bumi mengandung belerang rendah sampai sedang, yang umumnya kurang dari 1%. Kemudian, senyawa oksigen. Oksigen dalam minyak bumi berada dalam bentuk ikatan sebagai asam karboksilat, keton, ester, eter, anhidrida, senyawa monosiklo, disiklo, dan fenol. Sebagai asam karboksilat berupa asam naptenat atau asam alisiklik dan asam alifatik. Kemudian ada senyawa nitrogen. Senyawa nitrogen yang terdapat dalam minyak bumi dapat dibagi menjadi senyawa nitrogen basa dan senyawa nitrogen bukan basa. Senyawa nitrogen basa yaitu piridin atau turunan piridin, seperti kaolin dan isokaolin.
Dan senyawa nitrogen bukan basa yaitu senyawa pirol dan turunannya seperti indol dan karbasol. Nah, yang terakhir ada senyawa logam. Semua jenis logam terdapat dalam minyak bumi, tetapi karena jumlahnya yang sangat kecil, yaitu antara 5 sampai 400 ppm, maka adanya logam dalam minyak bumi pada umumnya tidak menimbulkan masalah.